Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Salman Usaid Al-Humaidi MSy, yang mana pada malam hari ini akan mengisi kajian wirid kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bersama menjalankan ibadah wajib kita yang barusan kita laksanakan, yakni sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pengajian wirid kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Salman Usaid Al-Humaidi MSy kami persilahkan dengan segala hormat. Kita mulai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ibu-ibu kita ini mengaji, maka boleh ibu-ibu rapatkan sedikit sopnya ke depan. Nah, boleh santai kita mengaji. Ya, kalau berceramah maka boleh kita menyandau dan dengarkan baik-baik perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW yang berhadir pada malam hari ini, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada pengurus masjid kita yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat fardu maghrib, dan insyaallah kita akan melaksanakan fardu isya nantinya. Kaum muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita telah mengkaji beberapa bulan yang lalu tentang sesuatu perkara ibadah untuk menggapai kekhusyukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mengkaji juga di bawah itu, yaitu sebelum salat kita melaksanakan salat, sebelumnya mensucikan diri dengan wasilah perkara wudu. Apa Bu? Wudu. Kemudian yang mana pendahuluan yang pertama Bapak Ibu, timbul pertanyaan bagi Bapak Ibu yang dekat rumahnya di Sungai Siak, maka apakah boleh ketika mandi kita terjun ciu, kemudian kita berkata langsung sholat? Pertanyaannya, apakah boleh langsung sholat tanpa perantaran wudu? Yang pertama. Kemudian kedua Bapak Ibu, apa saja perkara-perkara perbedaan pendapat ulama tentang masalah wudu itu? Ada dua macam Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah al-jumhur ulama. Jumhur ini adalah ulama-ulama yang bersependapat. Kemudian ada namanya ikhtilaful ulama, ulama yang berbeda pendapat. Nah, ada 3 orang ulama yang bersependapat. Yang pertama Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali. Mereka semuanya berpendapat sama. Satu orang ulama yang beda pendapat, yaitu Asy-Syafi'i, tentang mengenai 2 perkara. Yang pertama adalah tentang rukun wudu dengan menyapu kepala. Kemudian yang kedua adalah membatalkan wudu, aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Bapak Ibu, kita jawab yang pertama dulu. Perkara orang yang mandi tanpa dia berwudu, apakah termasuk dia sah salatnya atau belum sah salatnya? Kita jawab. Orang yang mandi karena dia bersuci, wasilahnya adalah mensucikan diri dari perkara najis dan hadas, maka ada namanya mandi Bapak Ibu. Ada namanya mandi wajib. Belum kita laksanakan sholat, mesti ada perkara-perkara lain seperti mandi, seperti kemudian seperti wudu. Bagi Bapak Ibu yang mandi saja tanpa perkara-perkara wudu terlebih dahulu, maka wudunya belum tidak sempurna atau tidak ada sesuatu yang patut untuk dilakukan sebelum sholatnya. Ibu-ibu ya, kenapa? Apa dasarnya? Dasarnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bapak Ibu, yang pertama adalah kita mesti berniat, ya enggak? Yang kedua adalah kita mesti membasuh wajah sampai kita membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan tertib Bapak Ibu mesti dilakukan ketika sebelum sholat berlangsung. Maka jawabannya adalah tidak sempurna sholat kita sebelum berwudu, karena dalilnya pasti Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini terjawab Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita bahas pada malam hari ini adalah perkara yang kedua Bapak Ibu, tentang khilafiyah ulama masalah menyapu kepala, kemudian tentang membatalkan wudu, aula mastumun nisa. Sebelum itu Bapak Ibu, kita bahas tentang hal-hal yang lazim bagi kita di Indonesia, bahkan di Arab Saudi. Maka ada istilahnya talfik Bapak Ibu. Talfik, orang yang mencampur adukkan pendapat ulama dengan meringan-ringankan dan mempermainkan pendapat tersebut. Namanya talfiq. Apa namanya Bapak Ibu? Talfiq. Kalau kita ada suatu hal perkara yang baik, kemudian udah bagus, jangan dicampur adukkan. Apa contohnya? Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam rukun, kemudian syarat sah wudu, kemudian makruh dalam wudu, kemudian batal dalam wudu, maka mesti dari awal
sampai akhirnya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi orang mempermudahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tak mau repot untuk bersuci kembali. Nah, apa contohnya? Ketika dia pakai yang pertama rukun wuduknya pendapat Imam Syafi'i 6 macam. Kemudian makruh wuduknya, batal wuduknya menggunakan pendapat Imam Maliki. Nah, ini bermasalah ini. Namanya talfiq. Mencampur adukkan perkara-perkara yang menurutnya mudah kemudian dipermain-mainkan. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ingin berwudu maka sempurnakan yang pertama Bapak Ibu cara untuk membasuh daripada perkara wuduk kita. Yang pertama Bapak Ibu, setelah niat mesti kita membasuh wajah. Bagaimana caranya? Ini mohon maaf Bapak Ibu, ambil air Bapak Ibu, kemudian boleh kita pakai keran di masjid kita atau di rumah kita, atau pakai ember boleh, silakan. Kemudian diusapkan begini Bapak Ibu, ambil air seperti ini kan. Sebanyak berapa? Untuk wajibnya adalah sekali, kemudian 3 kali itu adalah merupakan sunnah begini. Tapi Bapak Ibu, jangan kita mengambil air dengan menampar air ke wajah kita. Ini tidak boleh. Itu hukumnya makruh. Ya Bapak Ibu, nanti ada orang yang kita lihat di mana-mana ambil ember, gayung, kemudian asal main saja, cepat-cepat saja. Akhirnya apa? Ambil air, ditapoknya hingga 3 kali. Maka hukumnya adalah makruh wuduknya Bapak Ibu. Ini perkara yang perlu kita kaji Bapak Ibu, biar nanti kita jelas bagaimana yang rukun, yang mana yang sunnah, yang mana yang makruh, yang mana yang batal Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ya. Kemudian setelah untuk basuh wajah Bapak Ibu, apa definisi wajah Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau di bawah dagu itu ini bukan wajah. Nanti Bapak Ibu hanya kita menyapu bagian wajah sampai di sini Bapak Ibu. Batasnya dagu, bukan di bawah dagu. Ini leher namanya, ini wajah. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang sholat ketika nanti sholat fardu, maka mesti ditutupkan bagian bawah dagunya. Aurat Bapak Ibu. Itu definisinya nanti. Kemudian Bapak Ibu, setelah wajah ini dibasuh sebanyak 3 kali, minimalnya sunnah, kita usapkan 2 telapak tangan Bapak Ibu. Begini. Boleh berdiri? Boleh. Yang sunnah Bapak Ibu, dari ini, sunnah Bu, sebelum rukun nih, ambil jemari ini, bagian ini, permukaan belakangnya, sampai ke sini Bu. Sebelum kita melakukan hal-hal yang rukun Bapak Ibu. Sampai ke pergelangan tangan. Dianjurkan lebih boleh, silakan, tidak masalah Bapak Ibu. Itu sebelum rukun wudhu kita. Maka di sela-selahi jari tangan kita seperti ini. Merupakan sunnah dalam perkara wudhu Bapak Ibu. Sebelum hal-hal rukun wudhu tersebut dilakukan. Nah, jadi minimalnya adalah pergelangan tangan boleh dianjurkan lebih daripada pergelangan tangan Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, rukunnya adalah kita ambil posisi ini Bapak Ibu, di bagian ini sampai ke bagian siku-siku kita. Kemudian baru diambil tarik ke bawah lagi Bapak Ibu. Timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, pakai keran bagaimana? Boleh seperti ini. Imam Hanafi Bapak Ibu hanya boleh bagian ujung ini Hanafi sampai siku-siku Hanafi. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita pendapat yang biasa, yang mana yang dianjurkan dari ujung ini Bapak Ibu sampai siku-siku, maka boleh dari sini sampai ujung jari. Boleh. Ada 2 hal. Mana yang dianjurkan, mana yang dibolehkan. Pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang mana hari ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tidak masalah. Ya kan? Ada yang boleh sah-sah saja, ada yang dianjurkan seperti ini. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagaimana cara untuk mengusapnya. Untuk pada Imam Maliki Bapak Ibu, namanya mengusap ini Bapak Ibu, mengusapnya, gosoknya, hukumnya wajib Bapak Ibu. Wajib. Ada orang yang, mohon maaf,
wuduknya hanya wuduk selebritis, Pak. Begini. Jadi kita mesti paham dulu. Maliki mesti diusap, Bapak Ibu, digosok. Maliki, Bapak Ibu, mesti wajib digosok. Ini. Kalau Hanafi basuh saja. Kemudian Syafi'i basuh saja. Ya, Bapak Ibu, diperhatikan bagaimana cara untuk pembagian dalam membasuh tangan dari ujung jari sampai siku-siku kita. Nah, kira-kira paham Bapak Ibu? Kemudian, nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita umpamanya sampai ke sini, maka boleh, silakan. Tapi batasnya hanya sampai batas siku-siku saja. Nah, ini Bu. Nanti kalau soalnya kita ada-ada, jangan nanti ada namanya pendapat ulama yang 4 tadi. Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Nah, penerangan sedikit Bapak Ibu. Hanbali adalah gurunya Imam, berguru ke Imam Syafi'i Bapak Ibu. Syafi'i berguru ke Imam Maliki. Maliki berguru ke Imam Hanafi. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, yang mana kita salah hari ini? Kadang-kadang kita Bapak Ibu ingin cepat luar biasa, maka menyalahkan suatu hal yang ada. Contoh Bapak Ibu, ya kan? Gara-gara kita pergi traveling Bapak Ibu, tur kemana-mana, sehingga alasan tidak sholat apa Bapak Ibu? Air tidak ada, susah buat uduk, musola tak ada, ya enggak Bu? Ya kan? Nah, bagi ibu-ibu, ketika nanti bagian yang rukun selanjutnya adalah bagian rambut Bapak Ibu. Nih ibu-ibu nih, Imam Hanafi, catat Bu, Hanafi ini. Ibu-ibu memakai, ini boleh ya, perantaraan kalau guru fikih boleh seperti ini praktiknya ya. Nah, ibu-ibu pakai mungkin apa yang lebih dalam hijabnya, maka Imam Hanafi begini Bapak Ibu. Ambil jari ini, ambil air begini kan Bapak Ibu, di kepala kita. Nah, bagi laki-laki sampai di leher ini Bapak Ibu. Bagi laki-laki Imam Hanafi ketika membasuh atau mengusap rambut. Imam Hanafi. Imam Maliki Bapak Ibu begini. Ambil air Bapak Ibu begini kan, tangan kedua kita, kemudian begini. Tarik dari depan ke belakang, kemudian depan lagi. Ambil ini Bapak Ibu. Nih, selesai. Sekali saja. Untuk pendapat Imam Maliki. Nah, itu ibu-ibu. Imam Hanafi ibu begini. Ibu-ibu nih Pak. Ibu-ibu pakai hijab yang lebar, yang panjang. Nanti dianjurkan Bapak Ibu gini kan. Dari ini Bu, ambil gini Bu. Tarik ke dari belakang ke depan, begini kan. Rambutnya. Bagi ibu-ibu, ya. Ulang balik Ibu. Ibu-ibu begini. Kalau ragu nih, ambil air begini kan Bapak Ibu, tangannya usap dari depan ke belakang, kemudian begini kan Bapak Ibu, bagi ibu-ibu kita. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, jangan kita mengingkap rambut di tempat umum. Ini bahaya nih kan, kadang-kadang kita nih teledor begini, pede pula kan. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, maka dianjurkan untuk membawa hijab yang panjang. Begini kan nih Bu, hijabnya, ambil air begini kan. Nih Bu. Terbayang Bu? Terbayang? Itu bagi Ibu Ustaz. Pendapat Imam Hanafi tadi. Dia ada beda Bapak Ibu. Bedanya antara Imam Hanafi bagi laki-laki dan perempuan tadi. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Diamalkan nanti. Kemudian kita telinga Bapak Ibu. Ini perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i antara rambut dengan telinga Bapak Ibu dipisahkan. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, maka sama sekali Bapak Ibu. Cuman perbedaannya ini, kalau Hanafi begini aja Bapak Ibu, sekali saja selesai. Kemudian untuk Maliki, ini ambil kedua tangan begini, begini. Kalau Imam Syafi'i Bapak Ibu, ambil satu air, ambil air, ambil air, caranya. Ya Bapak Ibu ya, dan nanti ini mau maaf Bapak Ibu, ada orang yang wudhu Bapak Ibu hanya mengambil hal yang wajib saja, tapi dia coba adukkan
Ya, tidak jelas yang mana Pak Imam Syafi'i, yang mana yang Hanafi, yang mana yang Hambali, pokoknya duduk katanya. Bapak Ibu, tidak boleh. Ya kan? Mesti kita duduk ke perkaranya. Yang mana yang Syafi'i semuanya. Niatnya, kemudian rukunnya, kemudian syarat sahnya. Maka di pendapat satu Bapak Ibu, tidak boleh dicampur adukkan pendapatnya. Bapak Ibu, selanjutnya pendapat yang rukun selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, kaki Bapak Ibu. Dari ujung kaki sampai mata kaki. Maka itu minimalnya, minimalnya. Bapak Ibu, boleh daripada melebihi di sini, silakan. Dianjurkan. Imam Hanafi, silakan. Imam Syafi'i Bapak Ibu hanya dari ujung kaki sampai mata kaki saja. Syafi'i kita. Sekali wajib, 2 kali makruh, 3 kali sunnah Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, walaupun sholatnya sunnah, jangan diringan-ringankan lah Bapak Ibu. Terkadang kan yang wajib kita ambil 3 Pak. Yang sunnah sholatnya kita ambil 1. Iya enggak Bapak Ibu? Jangan beda-bedakan. Iya, betul sekali Pak. Diusapkan. Diusapkan. Kalau Maliki Pak diusapkan Pak. Maliki diusapkan. Kalau Syafi'i hanya dibasuh, diusap. Nah, mesti disempurnakan sampai bagian mata kaki kita biasanya. Ini Bapak Ibu ya. Akan nanti perkara Imam Maliki tersebut hanya kepada bagian untuk mengusapnya, menggosoknya, terukun Bapak Ibu. Maliki itu. Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka menggosok dari bagian wajah permulaan, menggosok sampai kaki, digosok. Maliki itu. Dan nanti kan satu Syafi'i hanya santai saja. Bagian tangan baru Maliki. Bagian telinga tak pula Syafi'i kan. Akhirnya apa? Ya talfik namanya, tidak boleh Bapak Ibu. Ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu, nah yang keenam adalah rukunnya tertib Bapak Ibu. Apa maksudnya? Tak boleh dicampur adukkan. Yang mana dahulu, yang mana dikemudiankan. Ya Bapak Ibu. Tanyaannya, Bismillah termasuk apa? Rukun atau sunnah Bapak Ibu? Sunnah dalam berwudu. Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita umpamanya mengkaji ilmu fikih, ada nama bagiannya sunnah wudu sebelum rukun wudu. Ada namanya rukun setelah sunnah wudu. Dan namanya makruh dalam wudu. Kemudian batal dalam wudu. Ya Bapak Ibu, dan sudah wudu. Perlu diketahui kita tuh tentang masalah hal-hal yang mesti kita ketahui pada hari ini. Termasuk Bapak Ibu yang pertama adalah sunnah wudu. Yang pertama adalah kita mesti membaca bismillah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu bersiwak. Nah, bersiwak. Pertanyaannya, siwak bagaimana? Siwak Bapak Ibu dahulu dengan pakai kayu, Pak. Kayu, kemudian disiwak seperti ini Bapak Ibu. Ada odol dulu Pak? Soalnya gak ada kan? Pertanyaan, boleh pakai odol hari ini? Silakan, silakan. Tapi Bapak Ibu bedanya ketika Ramadan jangan berlebihan. Terkadang Bapak Ibu legah tenggorokan, hilang dahaga, hukumnya adalah makruh, bahkan batalkan puasa kan? Ya hati-hati dalam perkara wudhu dalam ketika Ramadan datang Bapak Ibu. Jadi bedanya ada ketika wudhu biasa dengan wudhu di Ramadan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan odol atau sejenisnya. Kemudian kita membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, tadi sudah dibahas Pak. Sudah dibahas ya. Ini Bapak Ibu permulaannya punggung tangan kita sampai pergelangan tangan Bapak Ibu. Itu sunnah hukumnya. Maka dianjurkan boleh lebih, silakan. Silakan Pak. Begini lebih sejengkal boleh, silakan, apa masalah, disunnahkan. Bapak Ibu berkumur-kumur. Nah, sama juga di luar Ramadan, dalam Ramadan beda. Bapak Ibu, kalau di Ramadan itu boleh secukupnya saja boleh, Bapak Ibu. Ini ada perkara yang menarik sekali. Kalau kita berwudu jangan menggunakan air yang banyak, Pak. Ini Pak. Kadang-kadang kita buka keran ini, Pak, mau batin, dibukanya sampai habis, Pak. Sehingga apa? Habis airnya. Nah, hukumnya makruh, Pak. Makruh tuh. Berlebihan. Ya enggak, Pak? Hari ini kita akan tengok tuh mungkin faktor cepatnya atau faktor emosinya mungkin kan dibukanya. Akhirnya apa? Ya teman kita nak kebagian air Pak. Hukumnya adalah makruh. Ya. Kemudian Bapak Ibu kumur-kumur hanya sebatas saja. Bapak Ibu secukup saja. Yang kita berlebihan ketika di dalam Ramadan.
Contohnya, subuh Bapak Ibu masuk jam 4:50 umpamanya. Maka boleh kumur silakan. Tapi ketika waktu duha masuk Bapak Ibu, maka kita lebih hati-hati berkumur-kumur di dalam Ramadan. Ya Pak, nanti hati-hati, secukup saja, tak terlalu halus saja. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah membasuh lubang hidung Bapak Ibu, atau namanya istinsak. Ya Pak. Nah, begini caranya Bapak Ibu. Kita ambil air di ember atau di keran Bapak Ibu, tangan kanan Bapak Ibu begini ke Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, gimana? Iya. Kemudian tangan kiri dikeluarkan Bapak Ibu. Itu adabnya Bapak Ibu. Iya Pak ya. Jadi nanti ada orang yang ketika itu ya dimasukkannya air ke hidung tentang kanan, habis itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya kan? Hilang lagi, kiri nggak ada. Betul nggak Bapak? Seperti itu biasanya. Jadi kalau kita ini istinsa, maka Bapak Ibu dari kanan, maka keluar dari kiri Bapak Ibu dengan kiri kita. Itu cara untuk istinsa dengan baik dan benar. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah menyapu seluruh rambut di kepala dengan air. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Saya jelaskan. Imam Maliki Bapak Ibu, semua bagian kepala disapu Bapak Ibu. Iya Pak ya, semuanya Bapak Ibu. Imam Hanafi Bapak Ibu minimalnya adalah 1/4 Pak. 1/4 bagian Hanafi Pak. Imam Syafi'i minimalnya boleh di bawah 1/4 Pak. Di bawah. Ini bagian ubun-ubun Pak. Atau 3 helai rambut pada Imam Syafi'i. Kan jelas Pak ya. Yang mana Maliki semuanya, yang mana Hanafi, yang mana Syafi'i. Dah jalan Bu? Lah ya, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, jelas. Ya Bapak Ibu ya, jelas kita. Kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam. Nah, rumusnya ada tadi, ambil telunjuk, ambil ibu jari Pak. Itu aja. Kalau telunjuk bagiannya dalam mengikuti gitaran lubang yang telinga kita Bapak Ibu. Kemudian ibu jari di bagian luar telinga kita. Tuh mesti. Jangan nanti kan hanya gini aja. Nggak boleh Bapak Ibu. Namanya tidak sempurna wudhu kita. Ya kan? Ini aja. 1, 2. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Daun telinga kita. Ulama pun sependapat semuanya. Kemudian Bapak Ibu, menikalikan membasuh anggota wudhu. Kan biasa Bapak Ibu ya, semuanya disunnahkan. Kemudian menyela-nyelakan jari tangan dan kaki. Nah, sama Pak Ibu tadi. Kaki sama juga. Tadi batasnya Bapak Ibu, boleh mata kaki atau boleh bagian dianjurkan lebihnya. Kemudian di sela-sela Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti biasa. Kalau tangan seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau kaki biasa. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ada, mohon maaf, kaki orang itu mohon maaf, ya ada penyakitnya. Ya enggak Pak? Apa penyakitnya? Kutu air. Itu perlu kita bersihkan dengan cara menyerahi dari kaki kita seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya adalah membaca doa sudah wudu. Jelas Pak ya. Dah hafal semuanya Pak? Dah hafal ya, insyaallah. Kemudian kita masuki makruh dalam wudu, singkat saja. Yang pertama tadi Bapak Ibu, boros menggunakan air untuk berwudu. Itu boros tidak boleh kita Bapak Ibu. Makruh hukumnya. Orang mau wudu kita pun ya malahan berlebih-lebihi, tidak boleh. Ya Bu ya, ini hati-hati nih, terutama bagi ibu-ibu ya Bu ya, tidak sengaja putar keran, akhirnya apa? Dan lain tidak kebagian. Akhirnya apa? Kasihan mereka. Ya Bu. Kemudian kedua adalah mendahulukan basuhan tangan kaki kiri daripada kanan. Makruh Bapak Ibu, kecuali tanpa sengaja. Tak ingat lupa Pak, maka itu dimaafkan kalau tidak sengaja. Kemudian ketiga adalah mengusap anggota wudhu dengan handuk kecuali karena uzur. Ini contohnya Pak. Contoh kan boleh ya Pak ya. Ini kita berwudhu sudah mandi Pak. Sama dianjurkan juga dalam fikih, berwudhulah sesudah mandi atau sebelum mandi Pak? Biasanya. Sudah. Nah, bagus. Ya kenapa? Supaya yang kita lap Pak. Jadi bukti besok nih Pak. Jangan ada orang ketika dia berwudhu Pak Ibu, hilapnya. Ini merupakan suatu hal yang
makruh Pak Ibu. Bahkan sombong dalam kehidupan kita nggak boleh. Allah itu saksinya nanti di yaumil akhir. Ini bekas wudhu pada orang yang beriman. Iya Pak Bu. Nanti kalau ibu-ibu kalau mandi rasanya berwuduklah sudah mandi. Kemudian termasuk perkara makruh ini adalah, mohon maaf Pak Ibu saya sampaikan, orang yang berwuduk tanpa sehelai benang apapun. Makruh hukumnya walaupun tertutup rapat oleh satu ruangan. Hati-hati bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah memukul wajah dengan air. Ini tadi kan Bapak Ibu, ambil air ditaboknya, tidak boleh. Hukum jelas makruh. Bapak Ibu, yang kelima adalah menambah jumlah bilangan lebih daripada 3 Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu membasuh muka nih umpamanya, kalau ragu lah Bapak Ibu, maka ambil bilangan yang ganjil. Contoh Bapak Ibu, kita basuh wajah ini 3 kali, umpamanya kita ragu, ketiga entah kedua, ambil bilangan yang ganjil Bapak Ibu. Tak boleh nanti yang genap tambah Bapak Ibu, yang ganjil dihitung. Kalau yang genap itu termasuk makruh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta tolong dengan orang lain untuk berwudu kecuali orang yang sakit Pak. Nah contoh ada orang yang sakitnya parah Pak, boleh ditolong? Boleh. Ada orang yang habis operasi Pak Bu, boleh tolong wudunya? Boleh. Atau orang yang kesurupan Pak Bu, ya kan? Oh kan diwudukkan Pak, jadi boleh diwudukkan. Tentunya bagi laki-laki kan, laki-laki. Supaya apa? Supaya jangan membatalkan wudhu tersebut. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah terlalu banyak berlebihan dalam berkumur-kumur. Tadi Bapak Ibu, ketika dalam bulan suci Ramadan, makruh hukumnya ketika berwudhu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini fikih, batal wudhu. Suatu yang tersebut ada sekitar 5 macam pendapat Imam Syafi'i. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, dubur dan kubur. Seperti, mohon maaf, buang air besar, BAB, BAK. Hukumnya adalah batal Bapak Ibu, batal. Sudah jelas itu. Kemudian yang kedua, tidak dalam keadaan tidak duduk. Contoh Bapak Ibu, ada orang, ini mohon maaf, orang tersebut ketika itu pun baju. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian duduknya tak menempel, mohon maaf, laki-laki Bapak. Ini bagian belakang ini ke lantai masjid Bapak Ibu. Udah oleng Pak. Mohon maaf, itu batal wudhunya. Ya Bapak Ibu, kan tak nempel lagi nih bagian ekor kepada lantai ini. Iya, kalau seandainya begini Pak, maka boleh. Kalau dia oleng Pak, maka begini Pak, umpamanya mau oleng dia, kemudian dia mau tidur, maka duduk kembali. Kenapa? Karena mohon maaf, bagian belakang tersebut tidak menempel lagi ke lantai Bapak Ibu. Kalau dia udah oleng, kalau dia masih tetap di bagian lantai bagian belakangnya, maka sah wudhunya. Itu patokan Bapak Ibu. Iya. Jadi tak boleh nih. Boleh. Kalau begini Pak, ini Pak. Ini Pak. Tak boleh. Bapak Ibu ya. Bagaimana? Begini. Contoh Pak ya. Contoh. Begini ya. Terlalu ngantuk Pak. Begini ya. Kalau begini, boleh kan? Kalau begini Pak Bu, kan? Jadi kan begini, bagian mohon maaf, bagian ini, bagian belakang kanan kiri Bapak Ibu tak menempel lagi. Udah oleng lah sama Bapak Ibu, maka ini batal wudhunya Bapak Ibu. Tak menempel lagi di bagian lantai kita. Jelas Bapak Ibu ya? Ini hanya penahannya dompet saja. Bukan bagian belakang kita Bapak Ibu. Merupakan batal wudhu kita. Bagaimana? Nah, ketika kita apa Bapak Ibu? Duduk. Duduk kan? Duduk kita, kemudian ngantuk kita Bapak Ibu, udah oleng rasanya, ngantuk nih, batal wudhu kita tuh. Bapak Ibu ya. Kalau sholat jelas batal itu. Bapak Ibu, ya. Terus sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngantuk Bapak Ibu, kemudian tidak menempel bagian belakang kita. Ya Bapak Ibu, itu sudah patokannya tuh dalam wudhu kita. Kalau sholat itu udah jelas. Udah jelas Bapak Ibu. Kemudian hilangnya akal. Nah, atau gila, pingsan, mabuk, kesurupan Pak. Termasuk tuh.
ya kan? Maka sholat batal wudu. Kemudian sentuhan kulit, nah ini tadi gajinya antara laki-laki dan perempuan. Timbul pertanyaan Pak, Bu. Bagus. Nah, pertanyaannya, ada istilahnya Pak, aula muslimun terakhir ini, ada yang bukan muslim dan mahram. Kamu tanya, apa beda muslim dan mahram Pak? Muhrim adalah orang yang yang boleh dinikahi Pak, maka batal wudu kita. Iya, kalau mahram Pak, yang tak boleh dinikahi, betul ya? Maka tidak batal wudu. Satu ilmunya. Kedua Bapak Ibu, ketika Syafi'i menyentuh dengan alas Pak, yang bukan muhrim ini, apa alas kulit langsung, maka batal wudu Syafi'i. Kemudian Imam Maliki Bapak Ibu, ya kan? Walaupun umpamanya tersentuh Pak Ibu kulitnya, tapi tidak ada syahwatnya, maka tak batal wudu Pak. Kemudian Imam Hanafi Pak begini, walaupun tersentuh Pak, kemudian ada majas di situ. Ya, apa Bapak Ibu? Mohon maaf sampaikan, tidak dalam hal mubasyarah bil ma'ruf Pak. Kira paham Pak? Paham Pak? Kecuali dia Bapak Ibu dalam hubungan rumah tangga, maka batal wudunya. Imam Hanafi. Maka Imam Syafi'i ada istilah menggunakan hakiki, langsung sentuhan kulit. Kalau Imam Hanafi enggak, yaitu majas ya Bapak Ibu. Hanya batal ketika wato atau mubasyarah bil ma'ruf dengan istri atau suami. Bapak Ibu ya, itu batal wudu. Nah, ada pertanyaan Pak. Di daerah Jawa berdebatlah seorang laki-laki, ibu-ibu dengan bapak rumah tangga. Disentuhnya Pak kulit suaminya dengan main-main. Abang sholat ya, disentuh ya, tidak batal katanya kan. Istrinya Pak, pendapat Hanafi Pak, hanya batal ketika wato tadi, ya kan? Dan suaminya Pak Imam Syafi'i, ini yang bertengkar dia kan. Yang satu dia pendapat Imam Syafi'i, satu Hanafi. Maka Bapak Ibu jangan talfik lah. Bapak Ibu ya, kalau umpamanya kita berpendapat, maka pendapatnya satu saja Bapak Ibu. Kalau umpamanya beralih pendapat Bapak Ibu, umpamanya ya 8 adalah. Umpamanya imamnya laki-laki Syafi'i, ikut Syafi'inya. Kalau rumah tangga Pak, biar apa? Biar nanti jangan cekcok Bapak Ibu. Yang satu umpamanya sholatnya ini, ibadahnya ini, ya rukuknya ini, kalau ini tidak boleh Bapak Ibu. Namanya tidak mementingkan maslahat dalam rumah tangga Bapak Ibu. Itu perlu penting Bapak Ibu dalam hidup saya. Bapak Ibu, yang terakhir adalah ini juga yang perlu kita kaji, menyentuh bagian mohon maaf dubur dan kubul. Nah, kalau menyentuh Bapak Ibu di bagian ini, Bapak Ibu, hukumnya adalah batal. Batal Pak. Contoh, bagi bapak ini kan ibu-ibu memandi anak ketek, anak kecil, ibu ya, tersentuh Pak, sentuh, maka bagian ini Bapak Ibu batal. Kecuali ini Bapak Ibu, kecuali bagian punggung ini, maka tidak batal. Itu patokannya. Kalau kita memandikan bayi laki-laki ataupun perempuan Bapak Ibu dalam konsep wudu atau batal wudu Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin Pak Ibu ya. Karena waktu untuk batal wudu tersebut ada 5 saja pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi Bapak Ibu adalah ada 6. Termasuk di sini adalah najis yang mengalir. Imam Hanafi Bapak Ibu, najis yang mengalir. Itu Imam Hanafi itu. Contoh apa contohnya Bapak Ibu? Darah Bapak Ibu, darah mengalir, kemudian nanah yang mengalir, kan najis Bapak Ibu. Itu batal tuh. Imam Hanafi. Nah, jadi pendapat ini dikukuhkan yang ke-6, najis yang mengalir menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi Bapak Ibu. Syafi'i hanya 6 saja. Kalau Hanafi ada tambahan yang selanjutnya Bapak Ibu seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita ringkas saja karena waktu sholat belum masuk. Di dalam perkara wudu tersebut tak terlepas daripada 3 macam. Yang pertama adalah rukun wudu, kemudian sunnah dalam wudu, kemudian adalah diperkuat oleh makruh dan batal wudu Bapak Ibu. Perlu dikaji insyaallah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengkaji lebih dalam, maka tengok tata cara pendapat ulama kita berwudu ini seperti apa. Supaya nanti jangan dikategorikan orang yang talfiq. Kemudian mereka mesti berwudu dalam pendapat yang satu saja. Kalau Syafi'i saja. Kalau Maliki saja.
Kalau Hanafi saja Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu. Kedua adalah kita mesti menyikapi Bapak Ibu cara menyapu mengusapnya dengan baik. Kalau Maliki Bapak Ibu, rukunnya adalah dausuk Bapak Ibu. Mengosoknya dari awal hingga akhir. Maliki Bapak Ibu. Kalau Syafi'i tak terlalu Bapak Ibu. Hanya basuh. Menyapu saja. Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu yang perlu adalah berwudu tersebut tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam perkara air, walaupun kita umpamanya banyak air umpamanya kan, kita gunakan hal-hal tersebut dengan sia-sia, maka tidak dibenarkan Bapak Ibu. Hukumnya makruh. Allahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu ya. Ada waktu udah masuk. Ada pertanyaan? Iya boleh. Iya boleh. Itu kan termasuk sholat. Betul. Kalau orang berubah kita berbicara, Iya. Batal sholatnya. Dan termasuk Jumatnya. Iya. Iya. Saya pun tanya, hati itu dari dulu. Iya. Imam dia mengatakan kita apa itu berkasar bahasa Indonesia. Gimana pengaruh terhadap? Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan tersebut luar biasa Pak. Batasnya adalah sebelum khatib turun, Bapak Ibu ya, turun di mimbar, maka tidak boleh siapapun yang berbicara ketika khutbah disampaikan ketika wala zikrullahi akbar. Ketika Bapak Ibu mohon maaf Pak, ada imam kan segera Pak, belum lagi khatib turun mimbar kan udah berdiri tengah berdiri. Maka dibicara satu saja maka sudah batal Pak. Pak, gini Pak, contohnya gini, mohon maaf ya. Waladzikullahi akbar, langsung berdiri Pak, diaturnya maka belum sempurna lagi Bapak Ibu. Sempurnakan ketika khatib turun dari tangga mimbar tersebut. Itu satu. Kemudian ada perkara baru Pak kemarin. Ketika setelah khatib baru assalamualaikum Pak, ada seorang bapak menegur anak-anak yang bergelut. Wih, katanya, Anda boleh Pak. Atau kemarin juga ada perkara baru Bapak Ibu, ketika Bapak menegur ada kota impak yang tak berjalan, jalankan katanya, tidak boleh Pak. Walaupun itu khatib mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Maka nanti Bapak Ibu sempurnakanlah ketika sebelum disampaikan khutbah atau sebelum sudah disampaikan khutbah tersebut, baru kita berkata, luruskan saf dan rapatkan saf tadi. Seperti Bapak Ibu, sawu sufakum wa'tadilu saja ketika khatib turun dari tangga mimbar tersebut. Ya Pak ya, ukurannya. Kalau lebih itu adalah batal dalam perkara khutbahnya atau Jumatnya seperti itu. Gimana? Ya tidak boleh. Namanya menentukan suara. Sebab patokan suara Pak. Hah? Kalau mimbar sudah turun dari mimbar maka boleh Pak. Kalau salah, teruskan sab salah. Itu ada dua Pak. Pertama adalah kalau bahasa Arab itu dianjurkan, silakan. Sawu sufakum wa'tadilu boleh, silakan. Indonesia pun boleh. Ya Pak ya? Iya. Kalau seandainya itu sah. Kalau yang tadi dikategorikan ada sebelum ada sudah Bapak Ibu. Ya Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Bapak Ibu, karena sudah azan Bapak Ibu, kita pada hari ini mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin amin rabbal alamin. Memperbanyaklah referensi ilmiah tentang masalah fikih ini. Itu merupakan hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bermanfaat untuk semuanya. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.